Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pondok Pesantren Darussalam dalam acara Podcast Ramadan. Masih bersama saya Muhammad Fajar dan Asam Prasojo Kadar selamat bonjeng. Dan juga masih bersama kami Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Assalamualaikum. Pengisi suaranya sangat ramai ya di Sangat sini. Sebelumnya kita jargon dulu ya seperti Oke. biasa. Ya, jargonnya dimulai dari saya Muhammad Fajar. Ada. Oke, siap. Kita jargon dulu ya. 1 2 3. Podcast Ramadan. Lapar. Ulangi ya. Ini belum ada jargon ya, Jar ya. Semangat ya, semangat. Oke. 1 2 3. Podcast Ramadan. Lapar. Padahal ya ini sudah terawih ya. Tetap lapar ya Mas Fajar ya. Tapi sebenarnya yang membuat kita lapar itu konten-konten status teman-teman yang di Oke. biasanya kan Filosofinya seperti itu ya. biasanya kan Lapar pada- akan ilmu pengetahuan gitu ya. Masya Allah. biasanya pada apa? Pasang posting makanan, Oh, gitu. minuman, es teler gitu ya kan jadi Karena biasanya memang kalau puasa itu terutama di waktu-waktu yang injury time itu banyak yang oleng gitu ya. Geleng ya udah. apalagi kalau misalkan kita perjalanan pakai kereta api terus sampai di stasiun lewat gerai roti Baunya ya itu ya. itu pasti Tidak bisa ditahan. Oke Mas Fajar. oke Dimulai aja ya ini ya. gimana aja. Oke, jadi hari ini saya Mas. Alhamdulillah. Mas Am sehat? Sehat. Kamu muter sini? Mas Fajar sehat. Muter lagi. Sehat ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan kemarin yang sudah ada yang dibahas 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagus ya? Siap. Sudah siap, bagus. Sudah siap Membimbing. menuntun kami dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya orang yang tarawih dengan niat cuci mata? Waduh. Cuci mata itu seperti apa Mas Fajar? Emang matanya sekotor apa gitu? Betul. Kok harus dicuci Artinya gitu ya? apa gitu artinya? Biasanya kan nyari seger-seger. Oh, iya. Kalau di pondok ya kayak lihat bidadari lah ya bidadari pondok. Kalau di pondok khusus saya, karena kan Petinggi. saya kan melewati batas satir. Oh iya sampai Kalau lagi musafahah, Soalnya satirnya udah di sini. sudah terhalangi terlebih dahulu ya. langsung. Ya. Iya. Bagaimana ke sini Gus? Kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat. Iya. Artinya Yang artinya kurang lebih demikian. Iya, bahwa apapun yang kita lakukan itu bergantung pada niat yang kita miliki. Hadis yang panjang ini kemudian kan famankan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fajratuhu ilallahi wa rasulih, ya kan? Bahwa kalau orang itu niat hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya dia setara dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrah karena seorang perempuan atau karena ingin mencari harta, maka nilai hijrahnya seperti itu. jadi Ini berlaku umum di dalam semua yang mungkin kita dapati. Artinya bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai perbuatan ibadah itu kalau niatnya salah, maka nilai ibadahnya bisa hilang. Termasuk taraweh Dengan niat cuci mata. cuci mata. berarti dapatnya juga dapat cuci mata. Ya? Cuci matanya itu pasti dapat dong. Ternyata cuci mata. Dapatnya cuci mata kan ya. Jadi itulah pentingnya kemudian hati kita itu untuk senantiasa memiliki niat yang baik, memiliki niat yang lurus agar kemudian kita mendapatkan hakikat dari ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Iya. Seperti peribahasa ya itu apa ya?
karena nila setitik rusak susu sebelanga. Iya. Mungkin seperti itu ya Gus? Iya ya? betul. Jadi makanya karena hati kita ini kan dalam bahasa namanya kalbu gitu ya. Masya Allah. Wa masumiyal qalbu illang qalabahu. Tiadalah hati itu dinamakan kalbu karena dia memang mudah berubah. Sangat mungkin ada santri yang datang dari kamar itu niatnya memang tarawih. Saya. Iya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, kok banyak yang cantik, hilang kan, berubah gitu ya, berubah ininya sehingga kita harus terus-menerus menahan atau menjaga kalbu kita agar niatnya ini menjadi baik karena ada satu pernyataan yang menurut saya menarik. Kenapa sih seorang mukmin itu yang hidup hanya sementara di dunia tapi balasannya abadi kebahagiaan di surga? Betul, itu juga saya pernah berpikir seperti itu Gus. Itu kenapa itu? Itu karena begini, itu karena kekuatan niat. Andaikan seorang mukmin dengan niat yang baik, itu dia pasti akan berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Misal gini, kamu sholat subuh berjamaah. Itu nanti mesti pengen apa? Nanti juga pengenlah zuhur berjamaah lagi. Ketika zuhur berjamaah, pengen lagi asarnya berjamaah. Berjamaah, Masya Allah. Dan begitu seterusnya. Jadi andaikan mukmin diberikan umur 1000 tahun sekalipun, ketika di hatinya baik, punya niat yang baik, maka dia juga sebenarnya akan terus-menerus melakukan kebaikan. Itulah kenapa balasan kebaikan orang mukmin ini keabadian di surga. Masya Allah. Tapi kalau melakukan kejahatan ya beda itu. Balasannya abadi itu sakit gitu sih. Iya. Tapi kalau misalkan balasan di neraka juga abadi nggak? Abadi. Misalkan bagi mereka yang memang di dunia kufur, kafir gitu kan ya. Karena orang kafir ini kan selamanya kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kita maksudnya Diberi hidayah. Diberikan hidayah. Walaupun ya masih belum Sempurna. Iya betul. Jadi bagi para non muslim yang mau ikut puasa misalkan harus registrasi. Pakai 2 kali persyaratan. Iya. Agar diterima ya. Agar diterima. Betul. Oke. Jadi memang niat itu harus ditata ya Gus ya dari Betul. awal agar pahalanya kita itu bisa diterima oleh Gusti Allah ya Gus ya. Iya, dan memegang niat atau mempertahankan niat untuk baik itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Makanya ada doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan ya hatiku ya ala dinik, atas agamamu. Masya Allah, itu doa yang bisa kita amalkan ya. Iya. Semoga kita bagian dari orang yang bisa mempertahankan niat kebaikan. Amin. Baik, jadi soal pertanyaan pertama jelas bahwa kalau Anda niat cuci mata, ya dapatnya cuci mata. Tapi kalau niat tarawih beneran, insya Allah Bonus. dapat pahala. Dapat pahala. Dapat bonus Dari balik satir. Dari balik satir. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini apa itu? Bagaimana Gus hukum VC? VC itu video call. Oh. No S. Kalau pakai S itu VCS. VCS artinya video call santai. Oh, santuy. Santai. Jadi gini Gus, pertanyaan ini sangat menarik Gus. Bagaimana hukum VC saat puasa dengan lawan jenis? Itu bagaimana Gus? Banyak sekali ya Mas Wajar ya. Sama ayang lah misalnya. Contohnya padahal Iya. punya ayang. Islam itu kan melarang kita kholwat dengan lawan jenis ya, berduaan dengan lawan jenis yang itu sangat memungkinkan bagi setan untuk membisikkan hal-hal yang tidak baik. Makanya kata orang mengatakan kan kalau ada 2 orang lawan jenis ya bersama-sama, makanya yang ketiganya adalah setan. Bukan maksudnya yang ketiga. Dia kan berduaannya ketiga gitu. Padahal yang lebih siapa kan? Saya sudah hijau-hijau. Kholwat dalam konteks hari ini di mana media informasi sangat mudah kita akses, sangat mungkin dilakukan oleh orang melalui platform-platform atau media-media teknologi. Termasuk menurut saya adalah video call yang dengan lawan jenis. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa yang bisa merusak pahala puasa
salah satunya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Video call ketika berpuasa. Tentu video call yang menjurus-jurus ke hal-hal yang campur saru tadi. Campur saru. Iya. Tapi kalau memang lil hajah, memang ada apa namanya? Ada kebutuhan yang memang harus dilakukan, akhirnya mungkin video call, tapi apa? Ya belajar BTPPI bersama gitu kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana Gus? Iya, makanya tadi tergantung tujuannya apa gitu kan ya. Kalau tujuannya kebaikan, video call lawan jenis, ya kan? Tapi mungkin tidak hanya 2 orang bersama-sama, dan itu memang membahas tugas kelompok yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama karena hujan deras gitu misalkan. Betul, seperti tadi itu. Iya, akhirnya kan mau tidak mau rapat di platform WA atau apa misalkan begitu, maka saya kira itu sesuatu yang boleh. Tapi kalau memang hanya berdua, kemudian di situ lalu apa namanya video call yang memang mengarah pada sesuatu yang membatalkan pahala puasa, maka video call saat puasa bisa merusak pahala puasa. Tapi saya jadi ingat Gus, kemarin itu di Instagram, di TikTok itu banyak ya lagi yang viral, ada yang lebih viral. Ada orang sama pacarnya itu sholat tarawih berjamaah lewat video. Ada ya. Kenapa sih? Itu warga plus 62. Jadi sholat ya, Allah Akbar di pakai stand gitu ya, kayak gitu. Nah, terus ceweknya di rumah ngikutin. Semua itu ada mana? Waduh, ini bentuk kesesatan baru kayaknya nih. Iya, bentuk kesesatan. Kenapa harus seperti itu loh? Kamu kepikir nggak kayak gitu? Keluar banget saya. Sangat tersesat. Waduh, iya. Saya kira ya itu sesuatu yang pertama aneh ya, mungkin kita aja nggak pernah kepikiran ya. Tentu hal itu tidak sah ya, meskipun misalkan itu sholat gitu ya. Karena kadang begini ya, kita melihat ada generasi sekarang itu merasa ada istilah pacaran syari atau pacaran islami gitu ya. Mungkin kayak anak-anak universitas Islam gitu ya, manggil ayahnya itu Umi, iya gitu kan. Umi gitu kan ya. Ya tetap aja apapun itu bentuknya, kalau itu adalah bentuk kholwat tadi, termasuk tarawih atau mungkin ya, itu kan tidak ada manfaatnya kayak gitu ya. Lebih baik tarawih sendiri di rumah atau ya bagusnya di masjid. Apalagi tarawih memang Nabi sendiri pernah melakukan sendiri di rumah gitu kan ya. Nah, bahkan Nabi itu diceritakan hanya berapa malam tarawih di masjid, selebihnya banyak di rumah. Jadi tarawih di rumah itu nggak apa-apa kalau memang meyakini itu yang paling baik. Di masjid ya juga monggo silakan. Tapi kalau pakai yang video call, ini kayaknya mazhab zulumat gitu kan ya. Sudah diakui. Iya. Saya main blowing banget itu ya. Ini bentuk kreativitas Gus. Tapi ya zulumat. Dan itu butuh bimbingan ya, Butuh apakah ini bimbingan. benar atau tidak ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nonton podcast ini ya orangnya ya. Amin. Fajar Gus. Oh gitu. Makanya sebarkan linknya ke seluruh dunia melalui sosial media teman-teman. Agar kita semua mendapat bimbingan ilanur cahaya gitu. Oke, mungkin beralih ya Gus ya. Ini ada pertanyaan menarik juga Gus mengenai masalah puasa. Jadi seperti ini Gus, bagaimana ketika orang sudah berniat dalam diri atau sudah berniat tidak melaksanakan puasa secara sengaja, itu bagaimana? Dan tidak ada alasan kenapa dia nggak puasa. Pokoknya pengen nggak puasa gitu aja. Tidak ada alasan, dia inginnya besok saya tidak puasa, itu sudah niat Gus. Jadi ini pertanyaan lurus Gus. Bukan mencurangi agama, tapi memang Iya. memang sesat. Niat dari awal. Dari awal. Enggak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada orang meninggalkan puasa dengan sengaja, tapi memang sekedar karena malas gitu, malas aja, malas. Tapi dia masih meyakini kalau puasa itu sebenarnya wajib. Maka orang yang begini dosa besar. Ya. Tapi kalau ada orang tidak puasa dengan sengaja dan meyakini bahwa puasa itu nggak wajib, ini murtad. Hukumnya murtad. Kalau dia tidak puasa dengan sengaja, kemudian meyakini bahwa puasa itu nggak wajib, maka dia murtad. Nah, ini jawabannya lurus juga kan? Iya. Kecuali memang ada orang yang sebenarnya ya dia tahu kalau puasa itu wajib dan dia tahu wajib, tapi ya
ya males aja, gak pengen puasa gitu ya. Ya males aja karena dia merasa puasa itu merepotkan, puasa itu malas atau apa, pokoknya alasannya bukan karena tidak wajib. Maka yang begini dianggap dosa besar karena melanggar syariat agama. Terus ini Gus, ini pertanyaan dari dalam diri saya Gus. Literally saya tuh sudah bingung Gus mau nanya ke siapa. Misalnya nih Gus, puasa di tahun 2017 misalnya, saya itu 1 bulan paling misalnya nih Gus, misalnya ya Gus ya, 20 puasa lah 20 hari lah. Dan itu saya misal sudah lupa di tahun-tahun dulunya itu masa di masa lalu yang kelam gitu. Membayar apa kodenya, kodonya itu bagaimana Gus? Kalau masih ingat misalkan berapa kali ditinggalkan ya, maka dia wajib qadha plus wajib membayar fidyah. Dengan jumlah fidyah kalau 1 kali Ramadan maka 6 ons gitu kan ya. 1 kali apa maksudnya? Ramadan misalkan satu kali nggak puasa, lewat 1 Ramadan misalkan tahun 2021. Sekarang belum dibayar tuh. Tahun 2020, sekarang belum dibayar. Berarti dia wajib bayar qadha 1 kali dan fidyah 1 kali. Tapi kalau kemudian terlewatnya 10 Ramadan, ya berarti dia wajib bayar 10 kali fidyah dan 1 kali qadha. Qadhanya tetap 1 kali, Gus. Tapi iya, puasanya 1 kali. Ya, dikali kelipatan yang dia berapa kali Ramadan tertinggal. Jadi 6 kilo, 6 on 600. Iya, berarti 6 kilogram. Kalau 10 kali berarti 6 kilogram. 6 kilogram. 1 kali puasa. Kalau 10 kali enggak itu. Tapi pernah ada yang saya kayak gini. Saya tuh dulu pernah nggak puasa, tapi lupa berapa kali nggak puasanya itu gimana? Saya bilang banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Barangkali ini kalian jangan kalian pelaku pasti. Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan diampuni sama Allah gitu. Astagfirullah. Kalau ini kan bukan dulu, Mat. Kalau Anda kan jelas. Anak kos, mama dari SMP, Gus. Oh, gitu. SMP SMA ngekos. Alhamdulillah sekarang dapat pencerahan. Sudah. Berarti kan dulu subhanallah. Ya sudahlah, lupakan saja. Aduh, banyak ya. Istighfar pokoknya. Astagfirullah. Sangat banyak ternyata ya nanti ya. 1 Ramadan 6 ons. Iya, 6 on. Kalau 1 kali, kalau misalkan 2017 sekarang berapa tahun tuh? 5. Ya, kali 5 itu. 1 kali. Kalau 10 kali, ya itu aja. Bayar puasanya 10 kali dikali fidyahnya. Itu. Itu kalau main slot namanya sensasional ya. 10 kali, 5 kali. Menyenangkan ya. Aduh, sensasional. Baik. Pertanyaan selanjutnya, atau udah berapa menit sih? 10. Lanjut. Baru 10 menit. 10 menit lagi. Masih kita bisa tambahin pertanyaan-pertanyaan. Betul. Yang berasal dari dalam diri hati. Yang sini boleh nanya lah kalau boleh. boleh. Mau nanya apa saja langsung sampaikan. Gitu. Jangan malu-malu. Apa kalian takut ketahuan dosa? Ketahuan salah. Gitu loh. Baik, pertanyaan selanjutnya Gus. Ini sih pertanyaan tersesat, tapi ya pengen saya tanyakan. Kalau misalkan kita itu punya ilmu kebal, Gus. Apa itu ilmu kebalnya? Ya dibakar paksa. Oh iya. Kalau konkret, nggak apa-apa. Nggak kebal, apa ya nggak kebal? Nggak apa-apa. Itu bukan ilmu kebal. Nah, terus besok kalau kita di neraka, itu berarti kan kita punya kekebalan juga ya? Berarti kan nggak kerasa. Api dibakar sama Allah mental. Kalau kita punya ilmu kebal terus, berarti kan kita kebal juga di neraka. Itu konsep dulu mati. Ini gimana Gus? Saya mikirnya gini, kasihan banget orang yang kebal itu pas malam pertama gak kerasa apa-apa itu. Iya juga ya. Bisa sih. Berarti saya ngapain kebal? Kenapa enggak? Berarti kalau oh iya. Lu kok oh iya. Ya tentu tidak ada kekuatan yang mengalahkan kekuatannya Gusti Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah mengatakan innallaha syadidul iqab. Itu kalau tahu kata syadid, itu namanya isim sifat mubalaghah.
Berarti benar-benar benar-benar sangat sadis kalau bisa gitu ya. Gusti Allah itu kalau nyiksa sadis sekali. Nah, sehingga sekuat apapun kekuatan makhluk, tentu kebalikan kekuatan makhluk, tidak mungkin mengalahkan kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bayangkan bahwa ini orang kebal ini kalau di neraka nggak kerasa apa-apa. Ya itu juga ini mikirnya kayaknya dia mengira bahwa kekuatannya bisa mengalahkan kekuatannya Gusti Allah kan? Kan nggak mungkin ada kekuatan yang mengalahkan kekuatannya Gusti Allah. Bahkan dulu pernah ada yang gini, di zaman-zaman dulu itu ada orang nanya, setan kan terbuat dari api. Iya. Terus dimasukkan ke dalam neraka, berarti nggak kerasa dong. Iya. Nah, sama ulama di masa itu orang yang begitu ditampar. Mau praktekan? Jangan. Jadi jawabannya ditampar. Lo kok ditampar? Sakit nggak? Sakit. Ternyata kulit ketemu kulit sakit ya. Berarti api ketemu api juga tetap sakit. Logikanya gitu. Seperti itu ya. Keren sekali kan ulama menjawab itu ya. Api Iya. dengan api. Iya tetap sakit. Iya, kulit sama kulit aja sakit ya kan? Iya. Artinya bahwa Allah punya cara dan logika sendiri untuk menunjukkan kekuatannya seperti apa. Kita mungkin merasa nggak mungkin Allah ini begini. Yang tidak mungkin oleh kita. Di semua yang Allah itu fi'lu mungkin autarku. Dia sangat mungkin melakukan apapun yang diinginkan atau tidak melakukan apa yang diinginkan. Sehingga ya iya. Orang kebal pun ya pasti akan hancur. Apapun yang digambarkan dalam banyak kitab, misalkan ngeri sekali kalau tentang neraka itu kan ya. Ya jangankan masuk katanya, baru kakinya aja katakanlah mau masuk ke neraka itu otaknya sudah mendidih. Itu kan betul kan panasnya ngeri sekali ya kan. Nah, ya. Makanya ada keterangan bahwa andaikan api neraka itu seujung jarum muncul ke dunia, maka dunia ini hancur. Oh, betul kan kekuatannya kayak gimana ya kan? Wah, ini ngeri ya kan. Nah. Ngeri sekali. Banyak istighfar ya. Iya. Hati saya seperti terhentak. Kalau ceramah neraka. Iya. Tapi ya bagaimana ya, namanya manusia. Iya. Baik, Gus. Ini ada pertanyaan tersesat lagi, Gus. Dan kali ini balik ke tema tentang puasa. Kan puasa menahan nafsu. Nah, kalau kita makan tidak pakai nafsu. Pertanyaan premis sama. Puasa menahan nafsu, betul. Kalau makan tidak pakai nafsu. Apa puasanya batal maksudnya gitu ya? Iya, mungkin. Iya, ini orangnya kayaknya kurang gizi deh. Iya, sudah kehilangan rasa gitu ya. Makan aja nggak ada nafsunya gitu ya. Ya kita tahu di kita fikih itu bahwa yang membatalkan itu bukan nafsu atau tidak nafsu, tetapi masuknya ain atau zat, ya nasi atau benda-benda apapun ke rongga mulut kita. Maka ketika dia masuk, maka itu membatalkan puasa, bahkan ketika nggak kerasa, misalkan gitu ya. Artinya, maksudnya mungkin rasanya kita nggak ini manis apa pahit apa, tapi benda, iya, misalkan benda itu masuk betul-betul masuk ke dalam rongga mulut kita, ya lewat jauh gitu ya, itu otomatis membatalkan puasa. Makanya kayak gini, ada yang menarik kalau dulu dibahas. Merokok itu batal nggak sih puasanya? Itu kan. Pertanyaan ingin saya tanyakan itu, Gus. Karena merokok itu kan bukan makanan gitu kan ya. Nggak masuk ke mulut juga itu kan ya. Keluar bul gitu. Maksudnya kok Iya. apa? Nah, itu oleh ulama fikih dibahas bahwa tetap membatalkan. Kenapa? Karena rokok itu ada ain, ada zat yang meskipun dia asap gitu ya, itu tetap buktinya kalau misalkan ditiupkan ke tangan gitu ya, atau guni itu kan berarti ada nikotin. Meskipun sangat kecil, otomatis nikotin itu kan menempel di rongga-rongga mulut ketika merokok itu kan ya. Maka ketika itu menempel, sangat mungkin nanti terbawa ke dalam. Tidak ada jaminan kan kalau orang merokok itu ain atau zat yang ada di dalam asap rokok itu kemudian tidak sampai ke dalam rongga mulut kita. Nah, ini yang kemudian menjadikan kesimpulan para ulama
bahwa merokok itu hukumnya membatalkan puasa, apalagi madang ya, meskipun tidak nafsu. Tidak pakai nafsu. Ini jawabannya ketemu ini. Iya. Merokok membatalkan puasa. Jangan pede Anda merokok. Ada loh pacar saya. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu hukumnya. Nanti saya sebarin ini sebarin. Biar tahu merokok itu membatalkan. Ya Allah, Iya. pertanyaannya sama. Makanya penting sekali ibadah itu dengan ilmu, itu penting sekali. Karena orang yang beribadah dengan ilmu mungkin dia benar, tapi derajat orang yang beribadah dan ibadahnya menggunakan ilmu itu mendapatkan derajat yang sangat mulia di sisi Allah. Karena orang yang beribadah dengan ilmu, otomatis dia ibadahnya sah dan benar sesuai dengan syariat. Begitu. Pahalanya itu juga berbeda. Oh, pasti berbeda. Oke. Baik. Jadi begitu ya, teman-teman. Gimana, sudah tercerahkan ini? Gila dulu mati? Gila. Oke, teman-teman, pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada sesi podcast hari ini ya, video ini. Dan terima kasih Gus atas jawaban-jawabannya. Jangan lupa teman-teman, Pondok Pesantren Darussalam akan memberikan hadiah kepada siapa, Azam? Kepada teman-teman pemirsa pastinya, teman pemirsa podcast Ramadan yang nanti pertanyaan-pertanyaannya itu terpilih di komentar, ada di komentar di bawah di video. Terus juga boleh nanti kalau ada Instagram pondok kita itu bikin snap ya, yang berisi pertanyaan yang untuk dimuat dan dijawab di sini. Nanti pertanyaan terpilih akan mendapatkan 2 buah payung Darussalam, 2 buah buku memoir, dan 2 buah mug Darussalam. Jadi kesemuanya ini merchandise dari Darussalam. Ada giveaway lah ya. Mudah sekali ya Mas Fajar ya. Hanya bertanya, tidak lebih. Iya, semakin pertanyaannya bagus, semakin tersesat. Unik, menarik gitu ya. Unik, semakin kontemporer. Semakin kontemporer, maka pertanyaannya semakin bagus dan kemungkinan besar akan kita pilih. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Gus. Ya. Terima kasih Gus. Sama-sama. Tutup. Oke, tutup ya. Saya menutup ini. Oke, kita lanjut lagi di podcast Ramadan besok dan jangan lupa di subscribe, like dan komen dan ikuti giveaway yang telah Mas Fajar sebutkan tadi. Kita tutup ya, Mas Fajar ya. Kita tutup. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.